Halo para pecinta ilmu dan masa depan. Jumpa kembali bersama Bimbel Super Brain. Persiapan ujian akhir semester Kimia kelas 10. Langsung kita ke soal nomor 1. Suatu zat padat jika dilarutkan dalam air, ternyata larutan menghantarkan arus listrik. Apa yang terjadi? Nah, kita belajar yang namanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kenapa suatu larutan bisa mengantar listrik? Padahal di sini awalnya hanya H2O. Nah, karena di dalam larutan itu, ketika ada suatu zat dimasukkan ke dalam larutan, misalnya katakanlah garam dapur ya. Nah, katakanlah garam dapur yaitu NaCl. Maka di dalam larutan NaCl ini berubah menjadi ionnya yaitu Na+ tambah Cl-. Ya, jadi dia terurai menjadi ion-ionnya sehingga ketika ada elektron yang mau lewat, maka elektronnya seolah-olah numpang di muatan positif dan negatif ini. Jadi, pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa ini apa? Zat padat itu terurai menjadi ion-ionnya, menjadi atomnya, menjadi molekulnya, mudah terionisasi. Air konduktor listrik bila ada zat larut di dalamnya. Jadi, yang lebih tepat adalah zat padat terion menjadi ion-ionnya. Nah, kita lihat soal nomor 2. Di antara gula, garam, asam cuka urea, larutan yang dapat menghantar listrik. Nah, larutan itu dibagi dua, yaitu larutan elektrolit, zat yang mengantar listrik. Berarti yang satu lagi, non-elektrolit. Nah, yang tergolong elektrolit apa saja? Yang tergolong elektrolit itu ada 3. Asam, basa, dan garam. Jadi cara mengapalnya ABG ya, asam basa garam, ABG. Sedangkan non-elektrolit ya selain daripada ABG, biasanya gula, urea, dan alkohol ya. Nah, jadi gua masih ABG. Gula berarti non-elektrolit. Garam itu berarti elektrolit, asam elektrolit, urea, alkohol berarti itu non-elektrolit. Jadi yang bisa mengantar listrik yang mana? 2, 3. Oke, jadi 2, 3 saja yang bisa mengantar listrik ya, garam dan asam. Gula, urea, dan alkohol berarti non-elektrolit. Berarti komsennya tidak ada ya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui data percobaan daya hantar listrik. Jadi ada percobaan PQRS, nyala lampu dan gelembung. Oke, urutan yang benar dari non-elektrolit ke elektrolit kuat. Nah, kalau yang namanya non-elektrolit, maka nyala lampunya biasanya padam. Kemudian gelembung gasnya tidak ada ya, jadi tidak ada gas. Dan sebaliknya elektrolit kuat, itu nyala lampunya terang dan gasnya itu banyak. Jadi positif 2 itu berarti dia gasnya banyak. Oke, kalau gitu ya kita cari dulu non-elektrolit yang tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Berarti Ki dulu ya. Nah, jadi Ki ini non-elektrolit. Berarti kita cari Ki, berarti jawabannya D atau E. Nah, coba kita cari elektrolit kuat sekaligus. Nyalanya terang dan gasnya banyak. Terang dan banyak berarti P. Nah, terakhirnya P, tapi sama-sama P ya. Nah, tapi kalau ini urutan dari yang lemah ke yang kuat berarti. Nah, kemudian redup dan tidak menyala. Redup dan tidak menyala. Berarti kalau redup dan tidak menyala, gelembung gasnya sama-sama sedikit, maka redup lebih kuat daripada yang tidak menyala. Berarti R paling terakhir ya. Nah, maka jawabannya yang D. Nah, elektrolit kuat apa saja? Elektrolit itu ada yang kuat, ada yang lemah. Berarti elektrolit itu ada 2, ada yang kuat, ada yang lemah. Maka biasanya elektrolit kuat, kan asam basa garam ya. Asam kuat, basa kuat, dan semua garam. Nah, kebalikannya yang lemah berarti asam lemah dan basa lemah. Nah, asam kuat yang terkenal ada HCl, HBr, HI,
lalu ada H2SO4, dan HNO3. Kalau basa biasanya NaOH, KOH. Kalau garam NaCl. Nah, asam lemah yang terkenal adalah asam cuka CH3COOH. Basa lemah yang terkenal NH4OH ya. Jadi biasanya itu yang paling umum. Jadi kalau yang kuatnya yang diminta kecuali berarti HCl asam kuat, berarti ini elektrolit kuat. H2SO4 di sini. NaCl garam, CaSO4 juga termasuk garam. Nah, H3PO4 adalah asam lemah. Jadi jawabannya yang C. Nah, kemudian nomor 5, larutan berikut memiliki daya hantar listrik paling besar. Nah, kapan dia daya hantar listrik terbesar? Ada dua yang kita lihat. Yang pertama, elektrolitnya wajib yang kuat. Elektrolitnya wajib kuat. Molaritasnya itu tinggi, konsentrasinya tinggi. Lalu yang ketiga, ionnya banyak. Oh, berarti ada 3 konsep ya, ionnya banyak. Nah, maka HCl, CaCl2, KCl dan sebagainya, kalau ada molaritasnya, kita harus ionkan dulu berarti. Kalau kita ionkan gimana? Kalau HCl itu ionnya menjadi apa? H+ tambah Cl-. Maka ionnya disimbolkan dengan N, 1 tambah 1, 2 buah. Sedangkan CaCl2 kalau kita ionkan Ca2+ tambah Cl-, indeks Cl-nya ada berapa di kiri? Ada 2, berarti kali 2. Maka N-nya berapa buah jumlah ionnya? 1 tambah 2, 3. Sedangkan KCl itu menjadi apa? K+ tambah Cl-. Berapa ionnya? 2 juga. CaCl2 sudah diionkan tadi ya? Ionnya ada 3. HCl udah tadi ya, yaitu ionnya juga ada 3. Maka nanti kita kalikan jumlah indeksnya dengan molaritasnya. Maksudnya gini, 0,4 dikali HCl2. Berarti dikali 2 nih, berarti 0,8. Kemudian 0,1 molaritasnya dikali CaCl2 berapa tadi? Ada 3 ya, maka dikali 3, 0,3. Hasil kalinya yang lebih besar itu yang lebih kuat. KCl 0,3 kali 2, 0,6. CaCl2 0,2 dikali CaCl2 berapa? Ada 3 tadi ya. Berarti 0,6. HCl 0,2 dikali 2 berarti 0,4. Nah, inilah dia jumlahnya di dalam larutan 0,8, 0,3. Berarti yang paling besar yang mana? Yang A. Nah, kita sekarang belajar yang namanya bilangan oksidasi. Nah, untuk belajar bilox, kita ingat yang namanya bilangan oksidasi. Oke, bilox itu biasanya yang harus diingat cuma 2 baris gini. Ada hidrogen, Li, Na, dan seterusnya ke bawah. Be dan Mg, ini golongan 2 ya. Lalu golongan 3, BCNOF. Golongan 3 ke bawah, Al karena nanti minggu Ali sibuk pacaran sama calon artis. Heboh negara Arab. Atau kalau kita lengkapi ke bawah, hari libur naik kuda, Rabu Kamis free, beli mangga golongan 2, beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan, golongan 7, Fanta Coca-Cola, bir ice, air tahu, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, kali ini kita udah ingat, maka nanti ada golongan-golongannya. Ini kan golongan 1A, golongan 2A, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka biloknya langsung golongan 1, 1 plus, golongan 2, 2 plus, golongan 3, 3 plus untuk yang sampai 3. Sedangkan yang di kanan bisa plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Tapi bisa juga 7 kurang 8. Ini dikurangi, 7 kurang 8, min 1. 6 kurang 8, min 2. 5 kurang 8, min 3. Nah, 4 ini min 4 gitu ya. Nah, gitu dia. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kalau gitu kita coba ke H3PO4. Nah, kalau kita punya H3PO4,
H3PO4. Ini biloknya totalnya kan sama dengan 0 karena dia tidak bermuatan. Maka berarti 3 kali H karena hanya ada 3 ya. Ditambah P, ditambah O-nya ada berapa? 4 dikali O, lalu jumlahnya semua. Ini kan nggak bermuatan, maka nggak bermuatan 0. Nah, H-nya berapa? Di sini H1 plus ya. Berarti 3 kali plus 1 tambah P ditambah O. O berapa? Min 2. Biasanya kan O juga min 2 ya, sama dengan 0. Plus 3 tambah P kurang 8 sama dengan 0. Maka P-nya berapa? 8-nya ke kanan positif, min 8 ke kanan positif 8. Plus 3 jadi min 3, maka P sama dengan 5. Nah, tetapi ada cara cepat untuk menghitungnya. Cara yang di atas cara biasa. Maka untuk mempercepatnya H3PO4, maka caranya adalah seperti ini. H itu biloknya 1. O biloknya min 2. 1 kali 3 plus 3. O-nya ada 4, 4 kali min 2, min 8. Nah, supaya jadi 0, maka P-nya berapa gitu ya. Min 8 plus 3, min 5. Lawannya min 5 plus 5. Karena plus 3 min 5 dan plus 3 plus 5 dan min 8 kan sama dengan 0 kan? Maka P-nya sama dengan 5. Cara cepatnya gitu ya. Nah, kemudian bilangan oksidasi S. Bilangan oksidasi S di dalam H2S2O7. Nah, kita kalau tahu H itu berapa? 1 ya. Jadi kalau kita punya H2S2O7, kita mau cari S, S-nya ada 2 ya. Nah, kalau mau cara cepat, caranya H1 plus O min 2, 1 kali 2 untuk H plus 2, tambah 2 kali S, karena S-nya ada 2, 7 kali min 2 min 14, ini sama dengan 0. 2S sama dengan min 14-nya pindah ruas, plus 2-nya pindah ruas juga. Berarti 14 kurang 2 sama dengan 12 ya. Berarti S-nya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Maka S-nya sama dengan plus 6. Jawabannya B. Nah, kalau ini ada muatan yaitu min 2 ya, maka totalnya sama dengan min 2. Kalau tadi kan totalnya 0. CR2 O7 2 min. Nah, CR-nya berapa? Kan CR-nya ada 2 ya. 2 kali CR tambah 7 kali O. O itu biloknya selalu min 2, kecuali ada beberapa ya. Berarti min 14 sama dengan, ambil yang di atasnya. Ambil yang di atasnya sama dengan min 2. Kan kalau tadi biasanya kan sama dengan 0, kalau ini enggak sama dengan min 2. Berarti 2 CR sama dengan 14-nya pindah ke kanan, plus 14 min 2 berarti 12 ya. Berarti CR sama dengan 12 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Jadi bilok CR-nya adalah positif 6. Nah, kemudian diketahui 5 senyawa berikut. Pertanyaannya adalah Mn-nya berapa, S-nya berapa, Cr, Pb, dan Si di dalam senyawa itu ya. Nah, maka kalau kita punya MnSO4, maka yang kita cari Mn-nya itu berarti kita nggak menghitung O, nggak menghitung S, tetapi kita ingat SO4 itu min berapa? SO4 itu adalah min 2. Berarti Mn-nya positif 2. Gitu ya. Nah, sedangkan di dalam CR2SO4 3 kali, kita mencari S-nya ya. Maka SO4-nya ambil. Jadi ambil SO4. SO4 itu min berapa? SO4 itu wajib hafal kan, yaitu min 2 atau 2 min. Nah, maka kita mau cari S-nya ya. Kalau kita mau cari S-nya, berarti oksigen kan ada 4. Berarti 4 kali min 2, min 8. Supaya jadi min 2, karena muatannya min 2, maka ini positif berapa? Berapa dikurang 8 supaya jadi min 2? Iya, 6. Kemudian di dalam K2CR2O7, kita ingin mencari si CR. K2CR2O7. K golongan berapa? K adalah golongan 1, berarti dia 1 plus. Oksigen kan min 2 ya. Nah, 1 kali 2 berarti positif 2. Oksigennya min 14. Supaya sama dengan 0, karena nggak punya muatan. Oke, min 14 plus 2 tambahin.
12. Karena CR-nya 2, maka ini 12 dibagi 2 berarti positif 6. Kemudian PB SO4 2 kali. Nah, kalau kita berbicara PB SO4 2 kali, SO4 itu kan muatannya min 2 nih. Nah, jadi kalau dia SO4 itu dihitung satu kesatuan saja. Jadi ini min 2 dikali 2 berarti min 4. Supaya jadi 0, maka PB-nya positif 4. Nah, kemudian di dalam NH4SiO3, oke, kalau kita punya NH4 2 kali SiO3, nah kita harus ingat NH4. NH4 itu plus berapa? NH4 itu muatannya plus 1. Kalau ada 2 berarti plus 2. Oksigen kan selalu min 2 ya. Kali 3 min 6. Supaya jadi 0, maka Si-nya positif 4. Plus 2 tambah 4 kurang 6 kan jadi 0. Berarti yang benar kecuali yang mana Mn-nya ini benar, S-nya 6 juga, CR-nya juga 6, Si 4, maka jawabannya yang kecuali ya. Kecuali berarti D. Nah, di antara senyawa berikut, yang atom hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi min 1. Emangnya hidrogen ada yang min 1? Ada ya. Jadi hidrogen itu biasanya cuma 2 di dalam senyawa, plus 1 atau min 1. Kapan plus 1? Kalau berikatan dengan non-logam. Kalau dia dengan non-logam, maka dia plus 1. Hidrogen berikatan dengan logam, maka dia biasanya min 1. Kok bisa? Karena logam itu positif. Nah, contohnya NaH, karena Na itu logam. MgH2, karena Mg itu logam. Sedangkan hidrogen umumnya positif 1 dengan non-logam. Misalnya apa? Dalam H2O, di dalam H2SO4, maka hidrogen sini positif, kalau yang di bawah negatif. Oke, manakah hidrogennya min 1? Cari dengan logam. O non-logam, OH, OO-nya non-logam. Nah, Al itu logam, berarti ini tambah satu lagi ya, AlH3. Jadi jawabannya yang C, sedangkan H2S, S-nya non-logam, OH-nya yang dilihat, bukan Mg yang dilihat ya. Nah, itu soal nomor 10, lanjut ke nomor 11. Perubahan bilangan oksidasi Mn. Nah, jadi yang diminta siapa? Mn-nya, berubah dari berapa menjadi berapa. Oke. Kalau kita mau cari Mn, nah, maka di mana ada Mn? Di dalam KMnO4 dan di dalam MnCl2. Angka koefisien dalam menghitung Bilox tidak berpengaruh. Jadi kalau kita ambil KMnO4-nya saja menjadi MnCl2, yang lain jangan dilihat, karena yang dilihat adalah yang berubah aja. K golongan 1, positif 1, oksigen selalu berapa? Min 2. Plus 1, Mn-nya mau dicari, oksigennya min 2 kali 4, min 8, supaya jadi 0. Min 8 plus 1 kan min 7, lawannya min 7 plus 7. Plus 1 plus 7 min 8 kan sama dengan 0. MnCl2, Cl2 kan golongan 7A, biasanya min 1, karena 7 kurang 8 ya. Min 1, kali 2, min 2, supaya jadi 0, maka Mn-nya berapa? Berapa dikurangi 2, 0, yaitu positif 2, lawannya saja. Jadi perubahannya dari 7 menjadi 2. Oke. Selanjutnya, yang merupakan peristiwa oksidasi. Oksidasi itu, kalau kita lihat Bilox, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Jadi biloknya naik, maka dia namanya reaksi oksidasi. Kalau reduksi, kebalikannya, biloknya turun. Nah, pada senyawa Cr2O3 menjadi Cr3+, kita hitung biloknya Cr. Cr-nya berapa di kiri dan kanan. Berapa di kiri dan berapa di kanan. Kalau ada ion, langsung plus 3. Gitu ya. Nah, Cr2O3, O min berapa? Min 2. Min 2 kali 3, min 6. Lawannya min 6 plus 6. Bagi 2.
karena dia ada 2. Berarti positif 3. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian selanjutnya CrO42- menjadi Cr2O72-. Kita mau cari Cr. Nah, berapa Cr di kiri dan di kanan? Oksigen -2 kali 4 -8 supaya jadi -2. Kok supaya jadi -2? Karena muatannya -2 ya. Maka berapa Cr? 8-nya ke kanan plus 8, -8 ke kanan 8, 8 kurang 2, positif 6. Cr2O72-. Oksigennya 7. 7 kali -2, -14. Supaya jadi -2, karena muatannya -2, maka ini 12. Tapi ada Cr-nya 2 ya, maka dibagi 2 menjadi 6. Tidak mengalami perubahan lagi. Nah, kita lihat MnO42- menjadi MnO4-. Kita mau cari Mn-nya. Berapa Mn di kiri dan di kanan? Oke, oksigennya 4, -8 supaya jadi -2, positif 6. Mn-nya ada 4, -8 supaya jadi -1, positif 7. Dari 6 ke 7 naik atau turun? Terjadi kenaikan, berarti ini mengalami oksidasi. Berarti jawabannya C. Nah, D dan E boleh coba sendiri sebagai latihan ya. Nah, nomor 13, yang manakah reaksi redoks? Nah, untuk mempercepatnya, cari unsur bebas. Cari unsur bebas. Unsur bebas itu ada beberapa bentuk, ada yang sendirian, ada yang berduaan. Karena unsur bebas itu bilognya itu sama dengan 0. Kalau dia 0, pasti yang di kiri 0, maka yang di kanan enggak 0. Contohnya yang mana? Di sini I2 kan 0. Di dalam HI, angka 2-nya nggak penting, berarti -1. Yang penting ada perubahan. Dari 0 menjadi -1, naik atau turun, nggak penting. Yang penting berubah. Berarti ini redoks. Di nomor 2, unsurnya nggak ada. Nah, di nomor 3 ada unsur kan, yaitu C. Atau Cu malah. Maka nomor 3 juga redoks. Kemudian, di dalam Fe, ini Fe2O3 sebenarnya. Nah, coba kita tes. Fe2O3 ditambah CO menjadi FeO ditambah CO2. Nah, mana yang kita mau coba bilognya? Jadi salah satu aja, nggak usah semuanya. Misalnya kita curigai apa? Curigai ada C aja kita coba. Nah, oksigen -2. Berarti C-nya plus 2. CO2 oksigennya ada 2. -2 kali 2 berarti -4. Berarti positif 4. Dari 2 ke 4 terjadi kenaikan, berarti mengalami oksidasi. Nanti Fe-nya akan mengalami reduksi, tapi kita nggak usah coba. Nah, ini pasti redoks. Nah, di dalam CaCO3 ada perubahan nggak gitu kan? Nah, jadi boleh kita lihat CaCO3 ditambah HCl, angka 2-nya nggak penting, menjadi CaCl2 tambah CO2 dan H2O. Oke, kalau kita lihat nanti Ca golongan 2 di dalam senyawa, maka Ca-nya positif 2. Di dalam senyawa positif 2 juga. O dan H biasanya tetap plus 1H, tetap -2. Nah, berarti nggak berubah. Cl di sini, maka dia -1. Di dalam senyawa CaCl2, -1 juga, jangan dikalikan 2. Nah, Ca tidak berubah, H nggak berubah, Cl nggak berubah. Mungkin C. CaCO3. Oke, boleh kita coba. Oksigennya ada 3, padahal oksigen itu -2, berarti -6. Nah, berapa C supaya jadi 0? Plus 2 dengan -6, -4. Berarti -4 lawannya plus 4. Di dalam CO2, oksigennya 2, -4. Maka C-nya berapa? Lawannya aja positif 4. Berarti tidak berubah. Berarti 4 enggak. Jadi 1, 2, 3. Maka jawabannya yang A. Nah, kemudian nomor 14 yang bukan reaksi auto. Apa itu autoredok? Autoredok itu satu zat saja. Satu zat saja yang mengalami reduksi dan oksidasi. Hanya satu zat, biasanya kan 2 zat. Nah, yang mana yang bukan?
berarti semuanya auto redox kecuali yang mana, ya kan? Nah, kalau kita lihat yang A, Cl2 ini biloknya berapa? 0. Di dalam KCl, Cl-nya berapa? Di dalam KClO, Cl-nya berapa? Nah, berarti hanya Cl yang berubah. Berarti ini auto redox. Nomor B, TI-nya mau cari angka 2-nya tidak usah dilihat. TI berapa di kiri, lalu berapa di kanan, lalu berapa di kanan. Hanya TI yang berubah, maka ini juga auto redox. Yang C, CU-nya unsur bebas, pasti CU-nya berubah. Lalu siapa yang berubah lagi? H atau S atau O? Nah, kita perhatikan SO4 dan SO2. Nah, di sini S-nya berubah. Nah, maka CU-nya berubah, S-nya berubah. Ini bukan auto redox, itu reaksi redoks biasa. Sedangkan yang D, CU-nya di kiri, lalu di kanan ada 2. Kalau yang E, O. Nah, di sini ada pengecualian ya. Oksigen itu tidak selalu min 2. Kadang dia min 1. Ini namanya oksida. Nah, kalau peroksida itu dia min 1, biasanya H2O2 biasanya. Nah, di sini boleh kita tes H2O2. H2O2 menjadi H2O tambah O2. Angka depan koefisien, di angka koefisien tidak perlu diambil. Nah, berapa O di kiri dan di kanan? Berapa O di kiri dan di kanan? Di sini bukan min 2 ya, tapi min 1. Min 2 itu di mana? Di dalam H2O. Kalau O2 di sini bukan min 2 malah, ini 0, unsur bebas. Nah, di sini berarti berubahnya dari min 1. Dari min 1 ke 0 naik turun. Terjadi kenaikan, berarti oksidasi. Dari min 1 ke min 2 naik atau turun? Turun, berarti mengalami reduksi. Berarti hanya O yang berubah. Nah, itulah dia auto redox. Berarti yang D auto redox juga. Maka jawabannya yang C. Nah, nomor 15. Yang mengalami oksidasi terjadi kenaikan ya. Jadi biloxnya naik di dalam senyawa yang di atas. Siapa yang kita pasti coba? Nah, yang kita mau coba kan banyak unsurnya nih. Unsur bebas. Nih, I. Nah, di dalam NaI, angka 2 jangan lihat ya. Na plus 1. Berarti I. Min 1 di dalam unsur bebas 0. Dari min 1 ke 0 itu naik atau turun? Terjadi kenaikan, berarti oksidasi. Terus siapa lagi yang dicoba? Nah, coba Mn. Mn ya. SO4 itu dihitung satu kesatuan. Satu kesatuannya berapa? Min 2. Berarti Mn-nya positif 2. Oksigennya ada 2, berarti min 4. Berarti Mn-nya positif 4. Jadi Mn-nya 4. Mn-nya 4. Di kiri dan di kanannya 2. Jadi Mn di sini positif 4, di kanannya positif 2. Berarti naik atau turun? Turun, berarti reduksi. Nah, yang ini mintanya oksidasi ya. Berarti NaI mengalami oksidasi. Nah, kemudian sekarang kita ke rumus kimia. Kalsium klorida. Kalsium ini K atau Ca? Nah, di sini kan Cs itu cesium malah ya. Kalsium itu Ca. Golongan 2A ya. Maka dia 2+. Klorida kan Cl. Cl-nya itu min 1. Karena golongan 7. Golongan 7, 7 kurang 8, min 1. Apa senyawanya? Kali silang muatannya. Jadi 2-nya ke Cl, 1-nya ke Ca. Sehingga dia jadi apa? Ca, Cl2. Maka jawabannya yang B. Nah, nama senyawa Fe2S. Fe2S3. Fe itu besi ya. Nah, besi. Kemudian S itu sulfur, tapi namanya biasanya pakai ida, sulfida. Kalau bahasa Inggris sulfide ya. Sulfida. Atau sulfide juga sama. Nah, apa beda yang B dengan C? Besi 2 atau besi 3? Maka itu hitung biloxnya besi. Pakai angka Romawi. S itu sama dengan O min 2. Jadi S itu sama dengan O min 2.
Nah, min 2 kali 3, min 6. Supaya jadi 0, maka Fe-nya positif 6. Karena Fe-nya 2, maka Fe-nya positif 3. Maka pakai angka Romawi 3. Besi 3 sulfida atau sulfide. Maka jawabannya yang C. Ditentukan pembentuk senyawa SO42-, PO43-, NO3- dan sebagainya. Nah, maka yang mana yang benar? Antara Fe dengan SO4, Fe-nya 2+, digabung dengan SO42-, kalau muatannya sama, dia langsung FeSO4. Fe dengan PO4. Fe2+, PO4-3. PO4-3, apa senyawanya? Muatannya berbeda, kita kali silang. 3-nya ke Fe, 2-nya ke PO4. Fe3, karena PO4-nya itu ada 2 atom, maka dikurung. Nah, ini yang benar ya. Al dan SO4 itu jadi apa? Al plus 3 atau 3+, SO4 2- seperti yang di atas, kali silang ya, kali silang. Berarti Al2, karena SO4 itu ada 2 atom, dikurung SO4 3 kali. Nah, berarti ini benar. NH4 itu plus 1, NO3-1, kalau plus 1 misalnya gabung aja NH4 NO3. NH4 NO3. Jadi salah juga ya. Al NO3, Al itu plus 3, NO3-1, kalau dikali silang, Al 1, satunya dari sini, NO3 dikali 3 karena ada 2 atom, maka dikurung Al NO3. Al NO3 3 kali, jadi ini kebalik ya, maka jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 19. Logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk magnesium klorida dan gas hidrogen. Persamaan reaksi. Nah, kalau kita ingin mencari persamaan reaksi, yang direaksikan apa? Magnesium. Magnesium itu Mg ya. Asam klorida. Asam itu ada H+, klorida itu Cl. Membentuk magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas hidrogen H2 kan? Nah, kalau begitu gimana cara membentuk senyawanya? Magnesium itu adalah Mg. Ditambah asam klorida itu adalah HCl. Nah, magnesium klorida, Mg kurang 2. Cl itu min 1. Maka dikali silang. 1 dari Cl kasih ke Mg, 2 dari Mg kasih ke Cl. MgCl2 ditambah hidrogen. Gas hidrogen kan H2 ya. Nah, lalu kita tentukan wujudnya. Jadi yang di sini wujudnya. Tapi wujudnya sama semua ya. Berarti tinggal ambil aja, berarti S padat ya. Larutan itu aki, gas hidrogen itu berarti berupa G gas. Lalu disetarakan, Cl-nya ada berapa di kanan? Ada 2, di kiri 1 masih dikali berapa? Dikali 2. Hanya 2 di kanan, ini sudah 2, Mg-nya 1 di kiri, Mg-nya 1 di kiri. Itulah jawabannya. Mg tambah 2 Cl, MgCl2 tambah H2. Yang benar adalah yang mana nih? Yang D ya. Maka jawabannya yang D. Nah, kemudian agar setara itu jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, untuk menyetarakannya ada 2 cara matematis dan cara langsung. Kalau pakai cara langsung, PbNO3 2 kali menjadi PbO ditambah NO2 tambah O2. Nah, kita coba cara langsung dulu. Kalau nggak bisa, berarti cara matematik. NO3, N-nya ada 2 ya. Karena dikali kedua, berarti di sini ada 2 NO-nya. NO2-nya dikali 2. Lalu kita hitung PB-nya sudah sama. O-nya kita hitung berapa O-nya di sini? 3 kali 2, 6. Oke, di sini ada 2 kali 2, 4. Tambah 2 lagi. Tambah 1 lagi, kelebihan ya. Berarti supaya oksigennya 6 di kiri dan di kanan juga harus 6 ya.
Karena di sini 1 tambah 4 tambah 2 jadi 7. Nah, supaya setara berarti oksigen yang di sini harus dikali setengah dong. Supaya jadi 1 aja ya. Oke, karena ada angka setengah, maka biasanya dikali 2. Kalau dikali 2, maka semua koefisien dikali 2. Ini 1 kali 2, ini 1 kali 2, ini kali 2, kali 2. Jadi 2 PbNO3 2 kali, 2 PbO ditambah 4 NO2 ditambah O2 setengah kali 2 ya. Berarti koefisiennya 2, 2, 4, 1. Koefisiennya 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1. Maka jawabannya yang D.